pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang ke Pak Kadip Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli. Jenderal, ini kan kejadiannya nggak hanya terjadi di Jakarta, ada di Gerobokan, ada di Pamekasan, ada di Jawa Tengah juga ada. Artinya ada penangkapan atau penyitaan buku-buku, ada di mana-mana. Ini Mabes Polri lihatnya ada apa ini? Kok tiba-tiba ada di berbagai daerah? Apa gara-gara aparat kita lebih aktif sekarang atau memang ada aktivitas yang tiba-tiba muncul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati para narasumber dan para pemirsa sekalian. Terima kasih Pak Karni. Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini tentang berkaitan masalah komunisme, tentu sebagaimana kita ketahui ini mengundang perhatian banyak pihak. Di satu sisi kita sebagai negara demokrasi, negara yang menghormati HAM, menghormati kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, yang pasti dijamin oleh konstitusi kita. Namun demikian juga konstitusi kita mengatur bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Kita mengetahui bahwa hukum itu bersifat membatasi, mengatur, dan bahkan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya. Dalam konteks paham komunisme, secara realitas kita harus mengakui bahwa negara kita menempatkan paham komunisme adalah tidak lepas dari TAP MPR nomor 25 tahun 66, kemudian juga Undang-Undang 27 tahun 99, dan kemudian ditetapkan lagi berkaitan dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2003, yaitu penghapusan TAP MPR sebelumnya ada yang dikecualikan, termasuk TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Nah, kondisi ini tentu adalah sesuatu hal yang harus sama-sama kita hormati. HAM kita hormati, kebebasan berpendapat kita hormati, hukum kita hormati. Nah, dalam konteks ini kami melihat, mohon maaf, saya membaca salah satu pesan daripada Bung Karno yang saya ketahui dari juga pelajaran sejarah bangsa kita, yaitu kita sebagai bangsa ini jangan sekali-sekali melupakan sejarah, atau istilahnya jas merah itu. Apakah konteks itu relevan dengan kondisi saat ini? Kami melihat bahwa fenomena adanya diseminasi paham komunisme ini merupakan momentum yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Mengapa? Kalau kita bicara masalah paham komunisme, itu tidak langsung sama dengan paham komunisme yang terjadi di negara-negara lain yang juga menganut paham komunisme. Kalau kita bicara paham komunisme di Indonesia, itu selalu konotasinya dengan Partai Komunis Indonesia, yang nyata-nyata di dalam sejarah bangsa kita memiliki masalah dengan berbagai hal, peristiwa-peristiwa, katakanlah tahun 47, 48 sampai dengan 65, hal-hal yang kalau dikatakan dalam konsideran TAP MPR nomor 26 itu berulang kali melakukan upaya-upaya untuk merobohkan pemerintahan yang sah. Jadi kita kalau berbicara komunisme tidak lepas dari Partai Komunis Indonesia. Jadi kalau kita mengatakan ini tidak bangkit lagi dan sebagainya, tetapi bangsa Indonesia memiliki suatu kondisi atau suasana kebatinan yang traumatik terhadap kondisi itu. Oleh karena itu, dengan respon-respon akhir-akhir ini yang kita lihat sama-sama, pada dasarnya Mabes Polri, Kapolri kita telah memberikan acuan kepada jajaran kita. Di satu sisi kita lihat hukum itu ada. Oleh karena itu, dalam konteks memberikan perlindungan kepada negara dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya untuk mencegah terjadinya konflik sosial atau konflik horizontal di antara masyarakat, maka pendekatan hukumlah yang dirasakan paling tepat. Tetapi di dalam penegakan hukum ini kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah.
Oleh karena itu, terhadap fenomena yang ada terkait juga penegakan hukum yang ada dilakukan di Ternate, Kapolri telah memberikan batasan-batasan, dalam artian dalam mencermati paham komunisme ini kita mengedepankan deteksi dini. Tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya razia. Itu kita tidak melakukan hal itu. Kemudian dalam hal apabila ada upaya untuk mengkonstruksi perkara berkaitan dengan katakanlah pasal 107 huruf A contohnya, perhatikan upaya dalam proses pembuktiannya yang harus mengedepankan adanya keterangan ahli. Ini sangat penting. Artinya dari fakta-fakta yang ditemukan, barang bukti yang ditemukan, untuk dijadikan alat bukti kita ingin memastikan menurut ahli perspektif hukumnya seperti apa. Kemudian di dalam upaya penanganan ini tentu kita lebih mengedepankan prosedur hukum. Jadi prosedur hukum secara proporsional di dalam penerapannya, kemudian juga tentu tidak melakukan tindak-tindakan yang berkesan aparat ini represif. Itu kita upayakan kondisi seperti itu. Akan tetapi apabila terjadi multitafsir di lapangan, ya tentunya ini mohon bisa dilihat sebagai bentuk kewaspadaan kita bersama.